Mana itu tawanan dari kandang haur yang memberontak terhadap company, ha? Kurang ajar, ha? Orang jawara yang tidak didasari ilmu agama hanya menjadi alat pembunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Alur Cerita Film, tentunya di channel Plastik Ungu. Apa kabar semua? Semoga masih dalam keadaan sehat. Dan buat yang belum menemukan jodoh, semoga di tahun ini akan segera menemukannya. Orang-orang menyebut Jaka Sembung. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film jadul yang berjudul Jaka Sembung Sang Penakluk, yang dirilis pada tahun 1981. Tutup mulut kamu! Film ini menceritakan di masa penjajahan Belanda kepada warga pribumi yang mengharuskan untuk melakukan kerja paksa. Namun ada sosok jawara yang bernama Parmin yang mendapatkan julukan Jaka Sembung, yang menolak dan melakukan perlawanan kepada para penjajah. Orang-orang menyebut Jaka Sembung. Seperti apa perlawanan Jaka Sembung? Simak terus alur cerita film ini. Dan inilah Jaka Sembung. Berlatarkan di sebuah wilayah di mana warga pribuminya sedang dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda yang mengharuskan para tawanannya untuk bekerja paksa di bawah pimpinan komandan Hindia Belanda yang bernama, kita sebut saja, Van der Molen. Sementara itu diperlihatkan sosok jawara dari kandang haur yang terlihat dari wajahnya sangatlah membenci para penjajah tersebut. Pemuda itu bernama Parmin. Orang-orang menjuluki dengan nama Jaka Sembung. Hingga mendekatlah sang komandan untuk mencoba menginterogasi pemuda tersebut. Siapa namaku ya anak muda? Namaku Parmin. Orang-orang menyebutku Jaka Sembung. Setelah mengetahui bahwa nama pemuda tersebut adalah Parmin alias Jaka Sembung, dimulailah para tawanan diberangkatkan untuk melakukan kerja paksa termasuk Parmin. Dan di saat yang sama terlihat sosok wanita yang mengamati Parmin dari kejauhan. Wanita itu bernama Maria, putri dari komandan Belanda Van der Molen. Namun Maria tak sepemikiran dengan ayahnya. Maria mengatakan sebaiknya para tawanan diberikan asupan makanan terlebih dahulu sebelum mereka dipaksa untuk bekerja. Namun sang ayah menolak. Malah sebaliknya, Van der Molen mengatakan kalau para tawanan harus diperlakukan dengan keras dan diajari untuk bisa disiplin. Mereka juga harus diajar disiplin. Setelah sekian lama mereka melakukan kerja paksa, ada seorang tawanan yang merasa kecapean dan mencoba meneguk minuman yang ada di sebuah wadah bambu. Namun seketika itu juga, sang mandor mengetahuinya. Kejadian itu juga terlihat oleh Parmin. Hingga inilah yang terjadi. Peristiwa itu dimanfaatkan oleh Parmin dan para tawanan untuk melawan para penjajah. Hingga kesempatan besar pun mereka miliki untuk bisa melarikan diri, meskipun tidak sedikit juga mereka yang tewas tertembak. Tangkap bajingan-bajingan itu! Kejadian itu pun sampai ke telinga komandan Van der Molen. Mendengar Jaka Sembung telah melarikan diri, Van der Molen pun sangatlah marah besar. Hingga dia menyuruh ajudannya yang bernama Van der Onde untuk secepatnya mencari ide supaya Jaka Sembung bisa segera tertangkap. Van der Onde pun mengatakan bagaimana kalau diadakan sayembara untuk menangkap Jaka Sembung. Dan bagi yang bisa menangkapnya akan diberi hadiah 100 gulden. Caranya, kita membuat sayembara. Hingga tak lama disebarlah pengumuman sayembara tersebut di tengah warga, yang mana Surti kekasih Parmin juga melihat pengumuman sayembara tersebut. Setelah itu muncul jawara botak yang bernama Kobar. Dia pun tertarik dan hendak mendaftarkan diri ikut sayembara itu. Dengan gaya sombong, Kohar meluarkan sedikit ilmunya dengan mengeluarkan api dari mulutnya untuk membakar pengumuman sayembara tersebut.
Setelah itu dia mendatangi markas Belanda. Dengan cara arogan, dia membantai semua anak buah dari Van der Molen. Dan di Balah Kobar bertemu langsung dengan Van der Molen. Dia meminta hadiah lebih kalau saja dia berhasil menangkap Jaka Sembung. Dan Van der Molen pun menyetujui permintaan Kobar, dengan syarat harus dibuktikan dulu kekuatan Kobar dengan seekor sapi jantan untuk beradu tenaga. Hingga Kobar pun beradu tenaga dan Kobar pun berhasil menaklukkan sapi jantan tersebut. Sementara di rumah warga, Jaka dan para pejuang lain sedang merencanakan agar sementara waktu Jaka bisa bersembunyi dari mata-mata dan para jawara-jawara murtad yang berpihak kepada Van der Molen. Namun tiba-tiba datanglah Kobar untuk menangkap Jaka Sembung. Ayo cepat! Mana itu yang namanya Jaka Sembung? Surti mengatakan kepada Kobar kalau Jaka Sembung tak ada di tempat itu. Kobar yang tak percaya atas omongan Surti dan sebagai gantinya, Kobar pun hendak memperkaus Surti. Ayo! Iya! Hingga datanglah Jaka Sembung dan pertarungan pun terjadi. Pada awalnya Jaka kewalahan melawan Kobar dengan ilmu kebal yang Kobar miliki. Namun setelah mengetahui kelemahan Kobar, Jaka pun dengan mudah mengalahkan Kobar dengan menancapkan bambu tepat di mulut Kobar. Di markas Van der Molen, para centeng memberitahu kalau Kobar telah tewas di tangan Jaka Sembung. Van der Molen terheran-heran dan hampir putus asa kalau jawara sekuat Kobar pun bisa tewas di tangan Jaka Sembung. Namun tak lama datang Van der Onde dengan membawa dukun sakti yang menawarkan diri untuk ikut sayembara. Dukun itu bernama Ki Bidin. Ki Bidin adalah dukun yang mempunyai kesaktian bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Dan hal itu pun akan dibuktikan untuk menghidupkan jawara yang sudah mati beberapa tahun yang lalu yang bernama Ki Hitam. Yang mana Ki Hitam adalah orang sakti yang mempunyai ilmu rawa rontek, ilmu yang membuat pemiliknya akan abadi. Meskipun anggota tubuhnya terpisah, konon akan kembali menyatu dan hidup lagi. Namun dahulu kala, Ki Hitam dapat dikalahkan oleh Ki Sapu Angin, guru dari Jaka Sembung, yang memisahkan kepala Ki Hitam tergelantung di ranting pohon dan badannya dimasukkan di sebuah peti. Maka dari itu, dengan bantuan Ki Bidin akan menyatukan lagi tubuh Ki Hitam yang sudah terpisah dan akan menghidupkan Ki Hitam lagi untuk mengalahkan Jaka Sembung. Akan tetapi Van der Olos tak mempercayai omongan Ki Bidin. Bahkan ia menghina Ki Bidin dengan sebutan penipu. Semua ceritamu itu bohong, penipu. Mendengar hinaan Van der Olos, Ki Bidin marah dan mengetes ilmunya ke hadapan Van der Olos. Dengan kesaktiannya, Ki Bidin melayangkan tubuh Van der Olos dan memutar-mutarkannya. Help! Help me! Help me! Barulah para kompeni itu percaya atas kesaktian Ki Bidin. Dan ritual penghidupan Ki Hitam pun segera dilaksanakan. Sekarang carilah kepalamu.
Singkat cerita, Ki Hitam bisa dibangkitkan lagi dengan kesaktian Ki Bidin. Dan permintaan Ki Bidin kepada Ki Hitam untuk bisa mengalahkan Jaka Sembung akan segera dimulai. Mari kita mulai. Tibalah para kompeni ke rumah warga dan mengumpulkan semua warga untuk mencari keberadaan Jaka Sembung. Kumpulkan mereka semua di alun-alun. Dengan menyandera anak kecil akan dibunuh, dalam hitungan ketiga muncullah Jaka Sembung di hadapan Vander Olos. Doa. Iya. Hingga tewaslah Vander Olos di tangan Jaka dengan menusukkan pedang di perutnya. Setelah itu muncul Ki Hitam untuk berhadapan dengan Jaka Sembung dan pertarungan pun terjadi. Jaka Sembung tak bisa meladeni kesaktian Ki Hitam hingga Jaka pun tumbang. Dan Jaka diarak keliling warga dalam kondisi tubuh penuh luka. Dan arak orang ini keliling kampung. Singkat cerita, pada suatu malam datang perempuan bercadar yang hendak menolong Jaka. Dan ternyata perempuan itu adalah Maria, anak dari Vander Molen. Maria merasa kasihan kepada Jaka yang telah ditahan tanpa mendapatkan makanan dan minuman. Namun apa yang dilakukan Maria diketahui oleh ayahnya, yang langsung menampar Maria dan mempersadis hukuman kepada Jaka dengan menusukkan sebatang besi ke dua mata Jaka hingga Jaka mengalami kebutaan. Setelah itu satu perempuan lagi menyusup ke markas Vander Molen dengan menaiki atap genteng. Perempuan itu adalah Surti, kekasih Parmin. Namun perempuan itu kepergok oleh para centeng hingga Vander Molen menyuruh agar perempuan itu dimasukkan juga ke penjara. Kasih dia masuk dalam penjara sekalian. Sementara itu Jaka yang merasa keadaan menjadi sangatlah kacau hingga Jaka pun mengamuk dan membebaskan semua para tawanan. Sabar. Ini urusan saya. Hingga setelah di luar markas, lagi-lagi Jaka harus berhadapan dengan Ki Hitam. Dengan keadaan Jaka yang tak sempurna lagi, dengan mudah Ki Hitam membuat Jaka semakin tak berdaya. Dengan ilmu sihir yang dimilikinya, Ki Hitam merubah diri Jaka menjadi seekor babi hutan. Dan Surti pun sempat tertembak saat akan mengejar Jaka. Akan dia lari. Dia akan mati sendiri kehabisan darah. Setelah itu warga pun mengejar Jaka dan memukulinya. Bahkan harimau dan buaya pun ikut mengejar Jaka yang berubah menjadi babi hutan. Dalam keadaan terluka, Surti terus mencari keberadaan Jaka. Dan tiba-tiba bertemulah Surti dengan guru Jaka yang bernama Ki Sapu Angin. Melihat keadaan Surti, Ki Sapu Angin membawa Surti untuk diobati. Malam pun tiba. Ketika Ki Sapu Angin keluar dari kediamannya, muncul Jaka di hadapan dirinya. Sepertinya Ki Sapu Angin telah mengetahui kalau Jaka akan menemui gurunya. Dengan kemampuannya, sang guru pun merubah kembali Jaka menjadi semula.
Setelah Jaka kembali semula, sang guru mengatakan kalau Jaka dalam keadaan seperti ini, Jaka tak akan mampu untuk melawan Ki Hitam. Namun Jaka tak usah mengkhawatirkan hal itu, karena seseorang telah menitipkan kedua bola matanya untuk diberikan kepada Jaka, agar Jaka bisa melihat lagi. Jaka pun bertanya siapa dirinya. Siapa yang telah memberikan kedua matanya kepadaku? Sang guru menjawab, Surti. Barulah sang guru menceritakan kalau Surti telah tewas karena kehabisan darah, dan sebelum meninggal, Surti menitipkan amanah itu. Mendengar Surti telah tewas, Jaka merasa sangatlah sedih. Kau adalah pahlawanku, juga kekasihku. Singkat cerita, pemindahan mata Surti pun telah berhasil. Dan sekarang Jaka bisa melihat lagi dan berlatih kembali dengan bimbingan dari gurunya Ki Sapu Angin. Sementara itu di rumah warga, Maria dan para pejuang sedang merencanakan untuk kembali meneruskan perjuangan Jaka, meskipun para penjajah itu dari kalangan Maria. Namun di luar rumah, pergerakan mereka sedang dimata-matai oleh Ki Bidin. Dan seketika salah satu dari mereka mencurigai adanya orang di balik pintu yang sedang menguping rencana mereka. Dia pun langsung melemparkan tombaknya. Namun ternyata seseorang di balik pintu itu adalah Parmin alias Jaka Sembung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sontak saja semua orang kebingungan melihat Jaka yang masih hidup. Dan Ki Bidin yang melihat hal itu langsung memberitahu kepada Komandan Van der Molen. Tentu saja mendengar hal itu membuat Van der Molen sangatlah murka. Lantas menyuruh Ki Bidin dan Ki Hitam untuk segera menghabisi Jaka Sembung. Assalamualaikum warahmatullahi. Keesokan harinya, ketika semua orang telah selesai melaksanakan sholat duhur, serangan pun datang menghampiri mereka. Dan serangan itu ternyata dari Jawara Murdad, Ki Bidin dan Ki Hitam. Jaka yang tak terima kepada mereka yang selalu mengganggu ketentraman warga. Dan pada akhirnya, Jaka pun bersiap untuk meladeni mereka. Dengan ilmu rawa rontek yang dimiliki Ki Hitam, yang mampu menyatukan kembali setiap bagian tubuh Ki Hitam, meskipun Jaka berkali-kali berhasil memisahkan beberapa bagian tubuh Ki Hitam dengan golok andalannya. Namun pada akhirnya, barulah Jaka teringat akan pesan dari gurunya, Ki Hitam akan musnah kalau setiap bagian tubuh Ki Hitam yang terpotong janganlah sampai menyentuh tanah. Potongan tubuhnya jangan ada yang menyentuh tanah. Hingga akhirnya Jaka pun berhasil menaklukkan Ki Hitam dengan memotong menjadi dua bagian dan membakarnya tanpa menyentuh tanah. Bakar. Jangan sampai menyentuh tanah. Singkat cerita, setelah menaklukkan Ki Hitam dan Ki Bidin, mereka pun menyerbu ke markas Van der Molen. Dan mereka berhasil masuk markas dengan menghancurkan pintu gerbang dari markas tersebut. Dan pertempuran pun terjadi.
Setelah para penjajah tewas termasuk centeng-centengnya, tibalah Jaka berhadapan langsung dengan Van der Molen. Gue sendiri, ha? Jaka pun berhasil menewaskan Van der Molen dengan menusukkan goloknya tepat di perut Van der Molen. Namun seketika Jaka mendekati Maria, terlihat Van der Molen yang masih hidup dan hendak mengerahkan senjata apinya untuk menembak Jaka. Hingga tiba-tiba Maria pun harus tewas di tangan ayahnya sendiri yang menghalangi peluru yang mengarah ke Jaka hingga mengenai Maria. Dan film pun selesai. Baik teman-teman, itu saja rangkuman film untuk kali ini. Semoga teman-teman terhibur dan saya meminta maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Dan saya pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.